Benarkah kita haram mengikuti pemerintahan model Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ramai sekali di media, ada yang marah karena memang ada pernyataan salah seorang menteri bahwa mengikuti pemerintahan model Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Beliau menteri yang hebat, cerdas, alim, religius, tapi menteri. Jadi penjenengan juga harus bisa memahami ya, orang itu kalau jadi pejabat mesti ada protapnya, ada ya semacam koridor khususnya. Tapi saya berbaik sangka, tidak sampailah kafir atau murtad. MUI menyuruh bertobat, ya baiklah itu nasihat, tapi saya kenal beliau, hati beliau tidak seperti yang diduga orang. Saya yakin maksudnya mustahil mengikuti pemerintahan model Nabi itu, mustahil, bukan haram, mustahil, gak mungkin. Mungkin saking semangatnya atau ada semangat pejabat lalu menggok yang haram gitu. Mustahil karena Nabi SAW itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif di diri satu orang yang membuat aturan Nabi atas bantuan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditaati para sahabat. Kalau ada masalah yang menentukan hukumnya, yang mengadili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak akan ada. Sepinter apapun, sedahsyat, sehebat apapun orang berkuasa, tidak akan bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti sudah. Dan pemerintahannya damai, sejuk. Kalau ada perang, ya perang karena memang berhadapan dengan sistem ekspansionisme, dengan budaya perluasan wilayah, perluasan pengaruh antara Persia, kekaisaran Persia, kekaisaran Roma, dan ini embrio Islam masih kecil sekali, dan dua kekaisaran ini sangat takut, sehingga belum lagi musuh di dalam. Yang jelas orang Quraisy atau kafir Quraisy menentangnya, bukan hanya menentang peperangan, tapi berkali-kali usaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi saya mengharap panjenengan berhati dingin, berpikiran positif. Ya memang beliau sejak menjabat agak berbeda style bicaranya, dan saya maklum, andai kata saya menjadi pejabat mungkin juga gitu, mulanya gak gelem jadi pejabat, bukan gak gelem, gak enak sing ndadekne pejabat. Ya mari kita maklumi dan kita berbaik sangka saja bahwa beliau berniat baik. Tidak mungkin ada model pemerintahan seperti Nabi, mustahil. Tapi kalau haram pasti tidak. Bahkan kalau bisa, yaitu andai kata bisa, sunnah banget. Tapi pasti diktator, pasti ya sudah segalanya. Tidak bisa seperti Nabi SAW. Dan atas izin Allah SWT, tentu dengan bimbingan Rasul SAW, para sahabat punya militansi yang begitu hebat, sehingga menang perang itu menangan. Kalah hanya satu kali ketika perang Uhud, itu pun karena sahabat 50 rumat atau pemanah itu tidak mematuhi pesan Nabi SAW. Mereka
merasa sudah menang lalu turun, akhirnya ditempati orang kafir. Tapi itu juga pelajaran bagi umat Islam. Jadi saya berharap penyiaran semuanya jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah menganggap orang sesat. Janganlah, biar para ulama memang kalau MUI mengeluarkan seperti itu ya berarti ya itu persepsi mereka. Persepsi saya berbeda karena saya yakin maksudnya seperti itu. Tapi jika benar-benar maksudnya niru Nabi haram, dosa itu, bahkan bisa murtad. Kalau lahir batin, saya yakin lahirnya haram tapi batinnya gak mustahil itu loh. Itu mau keplese mumbo. Nanti kalau ketemu saya tanya. Besok di sini ya kira-kira. Mungkin kapan akan khutbah di sini. Tapi yang jelas saya sangat berharap ke depan ini umat Islam jangan mudah diadu, jangan mudah diaduk-aduk. Bahkan saya baru mendapatkan WA dari grup, bukan dari grup, dari jamaah atas nama pimpinan Muhammadiyah Jember, nantang debat tentang tahlil, tentang wirid bersama dan sebagainya. Saya yakin itu bukan pimpinan Muhammadiyah, mungkin PKI untuk ngadu umat NU dan Muhammadiyah. Sebab setahu saya tidak ada yang nantang-nantang begitu. Saya bukan nantang, saya minta jika ada yang siap debat terbuka di sini, di syuting, bukan untuk pamer tapi untuk agar umat tahu duduk masalahnya. Soal apa saja yang diperselisihkan sekarang ini. Tapi kebetulan saya punya mahasiswa, punya santri di Jember yang alim juga, doktor. Kalau memang ada ya silakan dihadapi, tapi saya kok tidak setuju kalau NU dan Muhammadiyah debat perkara khilafiyah selama ini wis mari ku. Ojo dibangkit-bangkitkan lagi. Ini koyoke otak PKI yang ingin ngadu umat Islam mengenai kita ya. Kalaupun iya, soalnya gini, kalau kalian kalah wajib masuk Muhammadiyah gitu. Mau soto enek ngono. Wong Muhammadiyah punya pikiran gitu. Dugaan kuat saya, saya juga teman saya Muhammadiyah juga banyak. Tidak ada yang ingin gitu-gitu itu. Jadi potensial orang yang ingin ngadu umat Islam, agar umat Islam itu tidak sempat kompak sehingga mudah dikibuli, mudah ditundukkan. Ada lagi ucapan tokoh yang saya juga menyesalkan, tapi baiklah, moga-moga itu tidak sengaja atau sabkul lisan, kepleset lisan. Budaya kita tuh lebih baik daripada budaya Arab. Lu ngono ki lho gelek perkara ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab Islam bahasa Arab. Yang mengislamkan Indonesia ini juga orang Arab. Yang berjasa memberi rumah kemerdekaan, kemudian membuat beberapa lagu itu juga banyak orang Arab. Saya tidak mengkultuskan, memuja orang Arab, tidak, tapi saya sadar bahwa Nabi kita, panutan kita, makhluk terbaik ini orang Arab. Ojo digaya tersinggung. Itu mau Nabi masih suka kan ya tersinggung tuh. Budaya kita ini lebih baik dari budaya Arab. Yang mana yang lebih baik? Bahwa budaya Indonesia banyak yang baik, yes, tapi nggak usah dibanding-banding itu lah. Apalagi dibanding dengan orang Arab, apa dengan budaya Arab. Ya saya lama di Arab, beliau juga lama di Arab sejani. Mungkin ya beberapa perbedaan sikap ya biasalah, itu wajar. Tapi andai kata iya, ya tidak usah diomong nih, sebab bisa menyinggung perasaan ratusan juta orang. Guru-guru saya banyak orang Arab. Guru Quran saya Imam Madinah. Di samping bapak saya pasti guru pertamanya bapak saya, tapi guru taskhih adalah Syekh Ibrahim Al-Khadar, Imam Masjid Madinah.
Murid-murid saya juga banyak orang Arab. Jadi sudahlah, orang Indonesia baik sing apik, orang Arab juga baik yang baik. Tidak ada, kita ini tidak usah banding-bandingkan, semua ada plus minusnya, hanya akan menyinggung perasaan orang. Jadi gini ini juga enggak, harusnya tokoh enggak boleh kepleset seberat ini, itu enggak boleh. Tapi baiklah, kita juga harus maklumi ya, namanya manusia tetap manusia. Al insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu ya tempat salah dan lupa. Ya beliau kita maklumi, tapi wong Arab yang iso memaklumi ora. Wong selama ini beberapa tokoh juga menyudutkan orang Arab. Menurut saya tidak usahlah, kita harus akui bahwa kita ini bisa selamat dunia akhirat insya Allah, moga-moga atas bimbingan orang yang berkebangsaan Arab, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, para ulama. Kita tidak boleh mengkultuskan siapapun, tapi juga tidak usahlah menyudutkan siapapun. Dan saya sebenarnya menghimbau Pak Menteri atau Pak Tokoh ini, ya sudahlah, kalau salah aku ngaku salah, minta maaf itu lebih yes. Sekarang itu jarang wong salah njaluk ngaku salah itu kok abot men sih. Ngaku salah kok abot, kok berat sih. Ngaku salah itu ndak jatuh loh, ndak jatuh gengsi loh, malah naik, malah diregani uang, dihargai orang. Bagus, tokoh salah njaluk ngapura itu bagus. Jadi sebenarnya andai kata yang mengatakan haram ikut pemerintahan Nabi, yang mengatakan budaya Indonesia lebih baik dari Arab, itu disiarkan umum, mohon maaf, saya memang sabkul lisan, saya kepleset lisan, saya juga manusia biasa, saya mohon maaf. Bagus, ngaku salah, mohon maaf.